Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah libur lama atau kegiatan kajian kita ini libur kurang lebih 1 bulan mungkin ya, karena beberapa kendala. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Mukhtasar As-Shahih min Asbabin Nuzul karya Syekh Majdi Fathi As-Sayyid. Di pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan Sababun Nuzul dari surat Al-Masad ya, surat Al-Masad. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ini 3 surat terakhir di Al-Quran. Nah, meskipun kita sudah sampai di akhir kitab, tapi karena dulu kita memulainya dari juz 29, jadi ya hanya atau bagian kitab ini baru sedikit yang kita bahas ya. Jadi juz 1 sampai 28 itu belum kita bahas sama sekali. Nah, jadi nanti mungkin setelah selesai juz 30 ini kita lanjutkan nanti dari awal, dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Baik, para ustadz sekalian, langsung saja kita mulai pembahasan kita di surat Al-Ikhlas di halaman 217. Di sini beliau menjelaskan sababun nuzulis surah, sabab turun surat ini ya. Sababun nuzulis surah, sabab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, beliau menjelaskan sababun nuzul ayat 1 sampai ayat 2. Disebutkan di sini an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu qala innal musyrikina qalu ya Muhammad insib lana rabbak fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, dia berkata, innal musyrikina qalu, orang-orang musyrik itu berkata ya Muhammad, wahai Muhammad, insib lana rabbak, sifatilah ya, atau jelaskan. Insib itu jelaskan, deskripsikan ya, terangkan lana bagi kami rabbaka, bagaimana Tuhanmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sifat-sifatnya. Itu pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menurunkan ya, ayat 1 sampai 2, qul huwallahu ahad, katakanlah huwallah, dialah Allah al-ahad ya, huwallahu ahad, Allah maha esa ya, maha tunggal. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan kaum kafir Quraisy. Kemudian riwayat berikutnya, wa fi riwayatin ukhra qala Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamutu wa laisa syai'un yamutu illa sayurath wa innallaha ta'ala la yamutu wa la yurathu, la yamutu wa la yurath, atau la yamutu wa la yuwarith ya, bukan yurath.
Sekali lagi, li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamutu wa laisa syai'un yamutu illa sayuwarrithu wa innallaha ta'ala la yamutu wa la yuwarrithu. Jadi di riwayat lain disebutkan, ini penjelasan penafsiran kata Allahus Somad alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah itu as-Somad, ya, atau tempat bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid, yang tidak, lam yalid itu apa? Yang tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan oleh yang lain. Kenapa disebut lam yalid wa lam yulad? Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Ya, tidaklah sesuatu yang dilahirkan. Jadi segala sesuatu yang dilahirkan, setiap hal yang dilahirkan itu pasti akan mati. Ya. Walaisa syai'un yamutu illa sayuwarris, dan setiap yang mati itu pasti dia akan, yuwarris itu artinya dia akan mewariskan sesuatu, ya, akan mewariskan. Mewariskan, ya, akan mewariskan sesuatu. Wa innallaha ta'ala, dan Allah ta'ala itu la yamut, tidak akan mati, wala yuwaris, dan tidak mewarisi sesuatu. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, qala lam yakun lahu syabihun wala udlun walaisa kamitslihi syai'un. Lam yakun lahu syabih, bahwa Allah itu tidak memiliki syabih. Syabih itu artinya tidak memiliki sesuatu yang menyerupainya, ya, wala adl, sama saja dengan syabih, tidak memiliki sesuatu yang sama. Walaisa kamitslihi syai', dan Allah tidak semisal atau tidak menyerupai sesuatu yang lain. Nah, itu makna dari ayat yang kita bahas, yaitu makna dari surat Al-Ikhlas. Nah, para ustadzah sekalian, disebutkan di sini, ya. Jadi memang Allah mensifati Rasulullah SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang kafir Quraisy. Ada beberapa sifat yang disebutkan di sini. Pertama adalah Ahad, ya. Artinya Allah itu Maha Esa. Karena orang-orang Quraisy itu mereka sebenarnya menyembah Allah juga, ya. Tapi mereka juga mempercayai ada zat-zat lain. Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mempercayai ada zat-zat lain yang dia memiliki kekuatan, ya, berhala-berhala. Jadi orang-orang meyakini sebenarnya berhala-berhala itu bukan Tuhan satu-satunya. Artinya mereka Tuhan-Tuhan juga, tapi mereka anggap berhala-berhala itu adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan tertentu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy itu meskipun mereka belum masuk Islam, ya, atau sebelum Rasulullah, itu banyak yang namanya Abdullah. Jadi Allah itu sudah dikenal, nama Allah itu sudah dikenal, tapi mereka tidak mengenal bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, ya, satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta. Sehingga mereka meyakini jadi agama mereka itu mengenal banyak Tuhan. Itu orang-orang Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah. Makanya banyak sembahan di Makkah, di Ka'bah, itu karena mereka mengenal itu. Dan pada mulanya orang-orang yang ada di Makkah itu kan dulu sebelumnya ada nabi juga, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membawa ajaran tauhid. Lalu ada salah seorang di antara mereka, ya, yang karena kebiasaan orang kafir Quraisy itu kan berdagang, ya. Kalau disebutkan di surat Quraisy itu kan ila fihim rikhlatash syita'i was-shaif. Kalau pada musim dingin mereka pergi ke Yaman, karena Yaman itu dekat dengan laut, jadi tidak terlalu dingin. Lalu kalau pada musim panas itu mereka pergi ke Syam, ya. Syam atau Syria, Palestina, Lebanon itu, ya. Nah, ketika mereka pergi ke Syam, di Syam itu waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi yang mereka penyembah berhala. Nah,
orang ini, ya orang Quraisy ini tertarik, ini kayaknya menarik kalau berhala-berhala ini saya bawa ke Mekah, ya. Saya akan dapat banyak uang, bahkan dapat banyak keuntungan. Akhirnya dibawa berhala itu ke Mekah. Jadi dialah orang yang pertama kali melakukan atau kalau istilah dalam hadis itu sunnatan sayyi'ah, ya, membuat kebiasaan yang buruk. Jadi gara-gara dia akhirnya kebiasaan menyembah berhala itu berlangsung terus menerus sampai diutusnya Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah pertama mensifati Allah itu Tuhan yang esa, ya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kemudian lam yalid walam yulad. Nah, ini sekaligus menolak akidah orang-orang Nasrani, ya, yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah, ya, yang menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Jadi Allah tidak punya anak dan dia Allah juga bukan anak siapapun. Lalu yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti siapapun. Meskipun ada banyak sifat-sifat yang mungkin sama tapi berbeda. Misalnya Allah memiliki sifat As-Sami, Al-Basir, ya, tapi sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Artinya tidak sama dengan makhluk apapun. Jadi itu sababun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Baik, kita lanjutkan sababun nuzul yang terakhir, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Disebutkan di sini sahha fi sababi nuzuli hataini suratain al-karimatain qissatu sihril yahud Labid ibnil A'sam la'anahullah li khatamil anbiya'i wal mursalin. Jadi sahha fi sababi nuzuli hataini surataini al-karimatain, telah sahih sebab nuzul dari dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qissatu sihril yahud, di kisah dari penyihir Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Apa? Lubaid ibnul A'sam la'anahullah. Jadi dia mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan kisahnya di sini. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraik yuqalu lahu Lubaid ibnul A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nah, ini kehebatan dalam tanda kutip, ya. Orang bisa menyihir Nabi. Jadi diceritakan oleh Aisyah telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Zuraik yang diberi nama atau yang bernama Lubaid ibnul A'sam, ya. Lubaid ibnul A'sam hatta kana Rasulullah yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Jadi sihir yang dia atau efek dari sihir itu, dia bisa membuat Rasulullah itu seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, ya. Dia membayangkan beliau sedang melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, ya. Kok bisa seorang nabi kena sihir? Ya. Apakah itu berarti tukang sihirnya lebih hebat dari nabi? Di sini disebutkan di footnote, madzhab ahlus sunnah wal jamaah wa hum ahlul haq itsbatus sihr wa anna lahu haqiqatun ka haqiqati ghairihi minal asya. Jadi madzhab ahlus sunnah itu meyakini bahwa sannya sihir itu memang ada, memang nyata, ya. Wa anna lahu haqiqatun ka haqiqati ghairi minal asya, dan sihir itu memang punya hakikat, dalam artian memang benar-benar ada seperti sesuatu yang lain. Wa qad ankara ba'dzul mubtadi'ah hadzal haditsa bi za'mi annahu yahuttu min mansibin nubuwah. Tapi ada beberapa ahli bid'ah yang meyakini atau menolak hadis ini dengan alasan kisah ini bisa menurunkan derajat kenabian. Ya, itu tadi kalau salah kok bisa nabi disihir, ya.
Wa anna tajwizahu yamna'u thiqa bisyar'i. Dan membolehkan hal ini ya, membolehkan atau pendapat yang mengatakan Nabi itu bisa disihir, ini bisa bisa mengurangi kevalitan dalam syariat Islam ya. Wa hadzal ladzi idda'ahu haula'il mubtadi'ah batil. Tapi menurut penulis apa yang yakini oleh para ahli bidah ini suatu yang batil, li'anna dalailal qat'iyyah qad qamat 'ala sidqihi wa sihhatihi wa ismatihi fi ma yata'allaqu bit tabligh wal mu'jizah syahidun bidzalika. Karena bukti-bukti yang nyata ya telah membuktikan mengenai kebenaran beliau, kemudian kesohihannya, lalu bahwasanya beliau seorang yang maksum dalam artian tidak terlindung dari kesalahan ya, wal mu'jizah syahidun bidzalika, dan mukjizat Rasulullah memberikan bukti mengenai hal tersebut. Artinya sama sekali tidak mengurangi ya mengurangi kevalitan syariat yang beliau bawa ya. Nah, di sini juga dijelaskan di footnote yang dimaksud dengan Rasulullah SAW melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya ya, ini dijelaskan kurang lebih ya di footnote yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu intinya di situ beliau seakan-akan melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri beliau ya, padahal tidak. Nah, jadi sampai segitu efek dari sihir yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, dilanjutkan di sini, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi da'allahu wa da'ahu summa qala ya Aisyata ash'artu annallaha qad aftani fima istaftaituhu fihi. Faqalat Aisyah wa madzaka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijli. Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajul qala al akhar matbubun. Nah, sampai nanti seterusnya kita sampai di sini dulu. Nah, sampai pada suatu hari ya, karena Rasulullah merasakan hal itu, kemudian beliau pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada suatu hari audata laila, atau pada suatu malam, wa huwa indi, Aisyah mengatakan pada waktu itu beliau sedang menginap di rumah Aisyah. Beliau berdoa pada Allah, Allah wa da'ahu, kemudian Allah mengijabahi doa beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doaku. Kemudian Aisyah mengatakan, wa madzaka ya Rasulullah, bagaimana maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada beliau bahwa untuk mengatasi sihir tersebut ya, sihir yang diberikan oleh orang Yahudi, memberikan isyarat. Kemudian Rasulullah berkata, atani rajulani. Ini beliau di dalam mimpi juga ya. Beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki, yang satu duduk di kepala beliau, yang satu duduk di kaki beliau ya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, sakit apa orang ini ya. Lalu yang lain mengatakan matbub itu artinya disihir. Qala man tabbahu, qala Lubaid ibnul A'sam, siapa yang menyihirnya? Lalu yang lain menjawab Lubaid bin A'sam. Qala fi ayyi syai'in, qala fi mishtin wa masyata wa jafital in nakhla zakar ya. Ini media yang digunakan untuk menyihir ya. Fi misht ya, fi misht itu artinya sisir. Wa masyata
Masyato ini disebutkan di sini rambut yang rontok karena menyisir ya. Rambut yang rontok dari atau karena kita disisir ya. Biasanya macam-macam. Dari rambut-rambut yang rontok ya, dari rambut beliau orang rontok itu mungkin itu yang jadikan sebagai media, dalam artian sampai dicari gitu ya. Jadi rambut beliau rontok diambil, kemudian melalui media itu digunakan untuk menyihir. Wajaffatul inakhlatin zakar. Kemudian ini adalah media ya. Ini yang bagian kurma ya, bagian dari pohon kurma. Bagian dari mayangnya itu digunakan sebagai media sihir. Qala wa aina huwa? Di mana dia? Ya berarti tadi rambut tadi mungkin ya digabung dengan mayangnya kurma itu. Lalu tanya, kemana sekarang benda itu? Qala huwa fi bi'ri Darwan wa Darwan bi'run fi Bani Suraik. Ya, ditaruh di sumur. Ya, dicemplungkan ke dalam sumur. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi faja'a faqala ya Aisyata ka'anna ma'aha nuqa'atul hina wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus syayatin. Qalat Aisyah faqultu lahu ya Rasulullah afala istakhrajatuhu. Nah, kemudian Rasulullah mendatangi sumur itu ya. Mendatangi sumur itu bersama para sahabatnya. Lalu beliau datang kepada Aisyah. Beliau melihat, wahai Aisyah, saya melihat air sumur tadi di sini disebutkan berwarna al-khina itu pacar ya, bukan al-khina yang biasanya dibuat Nah, itu namanya apa itu? Iya, henna itu ya. Jadi seperti itu, warnanya seperti itu, seperti air sumur yang dicemplungi pewarna ya, henna tadi. Wa kana ru'usun nakhliya ru'usus syayatin. Nah, kepala tadi ya, nakhl tadi pohon kurma mayang kurma itu tadi seperti kepala setan gitu. Biasanya rambutnya itu serawat seperti itu. Nah, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu ambil ya media yang digunakan untuk menyihir tadi? Lalu Rasulullah mengatakan, qad afani Allahu fakarihtu an usira 'alan nasi fihi syarran. Qad afani Allah telah memberikan kesembuhan kepadaku dan aku tidak ingin an usira 'alan nasi fihi syarran, gara-gara aku mengambil mayang tadi itu menimbulkan dampak buruk kepada orang lain. Artinya apa? Artinya kalau beliau mengambil tadi ya kurma tadi itu mayang kurma tadi itu khawatir disalahgunakan oleh orang lain. Fa amara biha fadafantu ya. Fa amara biha fadafantu. Kemudian beliau tetap beliau memerintahkan untuk mengubur ya atau menutup sumur tadi ya. Menutup sumur tadi. Jadi sumurnya diperintahkan untuk dikubur supaya tidak dijadikan sebagai media untuk menyihir lagi. Qalat wa nazalat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq hatta khatama as-sura. Kemudian turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas tadi. Jadi itu kurang lebih bagaimana sababun nuzul dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ya, ketika ada atau ketika kita hendak tidur ya, itu banyak sunnah-sunnahnya ya. Di antaranya kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu ya. Kemudian membersihkan kasur dikebasi, lalu berdoa tadi muawwidzatain ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, juga qul huwallahu ahad. Kemudian ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuh ya. Ini sebagai salah satu upaya yang kita lakukan agar Allah melindungi kita selama kita tidur, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita tidur ya. Bisa jadi ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi
Demikian pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan sebabun nuzul dari surat Al-Falaq, An-Nas dan juga surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Mungkin membahas sebentar terkait Ramadan.